Hai Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan membahas bedah skripsi jurusan sastra Inggris. Nah, bagi teman-teman jurusan sastra Inggris khususnya umumnya Fakultas Humaniora dan Budaya wajib menyaksikan video ini sampai habis ya. Sebelum itu subscribe dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info-info terupdate lainnya di channel Ilmuwan Muda. Mari saksikan bedah skripsi jurusan sastra Inggris bersama Kak Ulfa. Baik, Sobat Ilmuwan Muda, di samping saya ini ada Kak Ulfa. Untuk sebelum membahas ke bedah skripsi jurusan sastra Inggris, lebih baiknya kita kenalan dulu dengan Kak Ulfa ini, gitu kan. Mungkin Kak Ulfa bisa diceritakan asal dari mana dan juga lulusan mana gitu Kak Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Hai teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Ulfa Nurfitria Nikmatur Rohmah atau yang biasa dipanggil dengan Ulfa Rahmah. Saya berasal dari Kediri dan lulusan dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan sastra Inggris pada tahun 2020. Nah, itu ya teman-teman atau teman-teman ilmuwan muda, kenalan singkat Kak Ulfa. Nanti mungkin pengen tahu Instagramnya, nanti Kak Ulfa akan bilangin mungkin entah di tengah atau di akhir pembicaraan ini, pembahasan bedah skripsi ini. Nah, langsung saja teman-teman untuk mungkin penasaran atau kepo dengan bedah skripsinya Kak Ulfa ini ya kan. Mungkin ada salah satu pertanyaan saya Kak Ulfa nih. Apa judul yang diangkat Kak Ulfa ini? Judul yang saya angkat nih Mas Irfan yaitu adalah Discourse Marker in PUBG Gamers Video Conversation. Jadi discourse marker ini dulu itu sedikit cerita ya ini teman-teman, jadi kan sharing. Dulu itu awalnya di semester berapa ya? Lupa. Kalau boleh tahu ingetin untuk proposal writing nih. Oh, proposal writing kalau nggak salah semester 7 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah teman-teman itu ada salah satu mata kuliah di jurusan saya itu proposal writing. Di situ tuh teman-teman sama saya itu disuruh mencari topik untuk pembahasan yang nantinya dapat dilanjutkan untuk skripsi. Waktu itu saya mengapa mengambil discourse marker karena berangkat dari keresahan dan juga fenomena yang ada di sekitar. Jadi pada waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2019 tuh. 2019. Kalau teman-teman masih ingat, di situ itu sangat maraknya atau viralnya itu bahasa gaul Jakarta, Jaksel, iya, yang logue-logue gitu ya. Bener, tapi itu diselipin kayak bahasa Inggris gitu kan. Jadi di situ itu dari fenomena itu saya konsultasi bersama dosen saya waktu itu, Pak, dari fenomena anak-anak yang sekarang marak ini ngobrol dengan menggunakan bahasa Jaksel, apa sih kajian yang bisa saya angkat? Nah, waktu itu salah satu dosen saya menyarankan untuk mengambil kajian mengenai discourse marker. Dari situlah saya mencari tahu apa sih discourse marker itu, bagaimana fungsinya, dan apa yang bisa saya kulik mengenai discourse marker tersebut. Seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman, itu mengenai discourse marker. Mungkin ada nih, mungkin dari teman-teman yang mungkin masih kepo, discourse marker itu secara detailnya seperti apa Kak Ulfa? Jadi discourse marker itu seperti atau dalam kata lain itu adalah penanda wacana ya teman-teman. Jadi discourse marker itu bisa masuk dalam pragmatik. Namun discourse marker itu biasanya agak orang itu rancu Kak Irfan untuk membedakan apakah itu discourse marker, apakah itu conjunction, karena memang benar-benar hampir sama, tapi dia beda fungsi. Kalau misalnya discourse marker itu adalah penanda wacana yang digunakan untuk informal, sedangkan conjunction itu adalah kata penghubung yang menghubungkan suatu frasa dari frasa ke frasa maupun klausa ke klausa dan begitu lainnya gitu teman-teman. Jadi discourse marker sendiri itu adalah kata bawahnya itu adalah penanda wacana. Nah, itu teman-teman yang mungkin dari jurusan sastra Inggris nih pengen ngangkat tentang discourse marker itu kan, nanti bisa komentar lah di kolom komentar di YouTube channel Ilmuwan Muda, dan juga bisa mungkin nantilah di akhir kita kasih tahu mungkin Instagramnya Kak Ulfa, bisa nanya-nanya langsung ke Kak Ulfa. Nah, ini Kak Ulfa, kan itu judul ya, judul tadi Kak Ulfa udah nyebutin. Nah, judul ini di latar belakangnya dari dosen, apakah dari Kak Ulfa sendiri seperti itu?
Kalau misalnya dari topiknya itu dari saya sendiri, tapi kalau misalnya dari judul itu awalnya dulu kan karena saya merupakan mahasiswa yang suka penelitian lapangan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya menurut saya meneliti itu belum afdol kalau misalnya belum terjun ke lapangan. Tapi waktu itu kita di jurusan dikasih satu dosen pembimbing ya kalau nggak salah Kak Irfan. Iya, satu dosen pembimbing dan juga satu dosen penguji dah. Lupa teman-teman, pokoknya ada dosen ini ya, dosen pembimbing. Waktu itu disarankan untuk jurusan bahasa Inggris itu mending penelitiannya itu adalah penelitian kepustakaan. Jadi nggak perlu studi kayak lapangan gitu karena salah satunya itu efisien waktu dan juga beberapa prosedur yang lain. Jadi waktu itu saya sudah memilih instansi di salah satu kota Malang. Kalau boleh tahu itu adalah radio teman-teman. Jadi saya kan basicnya suka radio, jadi saya ingin mengulik linguistik. Bagaimana sih linguistik itu terjadi di salah satu radio, bagaimana komunikasi itu berlangsung. Tapi karena suatu kendala, akhirnya saya mengambil objeknya itu adalah PUBG. Tahu kan PUBG? Oh iya, PUBG yang dulu sempat booming-boomingnya. Nah, waktu itu jadi dari banyak game itu saya memilih PUBG karena juga ada beberapa alasan nih Kak Irfan. Jadi waktu itu PUBG kan juga sempat dijadiin turnamen ya? Turnamen, lomba-lomba gitu ya. Turnamen. Jadi selain ada Mobile Legends dan lain-lain, saya mengambil PUBG. Disitulah saya menganalisis discourse marker muncul di saat conversation antara pemain dalam virtual gitu. Nah itu ya. Kemudian kalau Ulfa nih mengenai dalam penelitian skripsi itu kan tentu saja ada jenis penelitian ya. Nah jenis penelitian di sastra Inggris ini jenis apa sih yang digunakan Kak Ulfa untuk meneliti seperti itu? Kalau saya sendiri untuk meneliti skripsi saya menggunakan kualitatif karena lagi-lagi teman-teman kalau kualitatif itu kita bebas untuk menganalisis dengan kata-kata dan juga basicnya itu saya analisisnya itu adalah konteks. Jadi kalau misalnya konteks kan butuh bercerita bebas, ya, mengarang bebas seperti itu. Nah, kalau Pak apakah di sastra Inggris ini boleh menggunakan kuantitatif? Apa khusus kualitatif aja di sastra Inggris sendiri? Kalau setahu saya nih teman-teman, kalau misalnya di manapun jurusan tuh kebanyakan itu kita bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Tapi sejauh ini yang saya tahu itu di jurusan sastra Inggris itu menggunakan mixing antara kualitatif dan juga kuantitatif untuk menjawab di finding nanti. Nah itu ya teman-teman. Kemudian kalau Pak ini pertanyaan selanjutnya, gimana nih secara mudah nih metode penelitian apa yang sekiranya mudah dilakukan bagi Kak Ulfa sendiri? Mungkin bisa disaringkan ke teman-teman metode atau cara Kak Ulfa meneliti itu biar mudah seperti apa? Jadi kalau misalnya meneliti itu dulu saya kalau gini ya hampir lupa itu ada namanya triangulasi. Di situ tuh adalah metode, ada teorinya. Kalian harus step-stepnya mungkin dari saya sendiri karena saya tuh penelitiannya adalah kepustakaan. Jadi dari YouTube itu nanti saya mendengar, terus saya transkrip dulu. Habis transkrip nanti kita baru analisis seperti itu Kak Irfan. Nah mungkin ini selanjutnya ke hasil penelitian. Secara umum hasil penelitian skripsinya Kak Ulfa itu kayak gimana? Secara umum aja. Secara umum dari discourse marker ini ya teman-teman, dulu itu sedikit cerita juga kalau misalnya discourse marker itu teman-teman saya itu juga banyak yang ngambil discourse marker, cuma untuk objeknya itu berbeda-beda. Dari studi penelitian terdahulu itu juga objeknya itu mungkin dari langsung direct communication, kayak misalnya komunikasi secara langsung, dan cuma ada beberapa yang penelitiannya secara virtual dan salah satunya adalah saya. Jadi ketika saya meneliti discourse marker yang digunakan komunikasi secara virtual, saya jadi tahu nih Kak. Jadi discourse marker itu nih, itu kayak misalnya kita lagi ngobrol bahasa Inggris nih, tiba-tiba di pertengahan itu kayak kita bingung, kayak bilang terus bilang itu termasuk discourse marker sebenarnya. Gitu ya? Jadi discourse marker itu adalah ekspresi untuk mengisi kekosongan. Jadi sering nggak sih teman-teman kalau misalnya lagi presentasi bahasa Inggris ngobrol terus bilang di tengah-tengah kayak misalnya well, alright gitu. Jadi itu hanyalah ekspresi untuk
ekspresi untuk mengisi kekosongan dan juga untuk relate dengan situasi. Jadi kalau misalnya teman-teman situasinya itu lagi hening gitu ya, kalian kan bisa tuh mengisi kayak misalnya, well sekarang kita lagi gini-gini bla 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 gitu. Oh, jadi lebih ibaratkan lebih ke jeda aja untuk mengisi Iya, itu ya. bener, itu adalah jeda teman-teman. Iya, Discourse jeda, marker iya. itu adalah jeda. Kalau misalnya teman-teman tahu ternyata kita itu bukan kita sih Kak gamers, kalau main game itu dia juga sering loh menggunakan kata discourse marker atau menggunakan frasa-frasa discourse marker. Seperti contohnya game yang saya teliti itu adalah punya PewDiePie. Ya, PewDiePie itu adalah salah satu komentator gamers yang terkenal. Dia itu asli Swedia. Dia itu juga apa ya? Gamesnya itu nggak cuma satu gitu Kak, banyak. Jadi di situ dia menggunakan, saya menemukan 30 discourse marker. Kayak misalnya contohnya as I know, well, oh, yeah gitu. Jadi itu kalau misalnya diteliti lebih lanjut lagi tuh masih banyak teman-teman. Nah itu ya teman-teman, itu kata Kak Ulfa tadi kalau diteliti lebih lanjut itu masih banyak. Mungkin dari teman-teman yang pengen mengangkat atau melanjutkan gitu kan, itu diperbolehkan teman-teman. Nanti mungkin bisa sharing-sharing sama Kak Ulfa, nanti bisa DM dan lain-lain. Nah berbicara penelitian nih Kak Ulfa, mungkin lagi ya, pasti ada ya. Sebelum penelitian ini kendala itu pasti ada kan? Pasti ada. Nah apa kendala Kak Ulfa nih sebelum penelitian? Jadi kendala saya waktu dulu itu sebelum penelitian itu bingung menentukan teori. Bingung menentukan teori. Iya, karena kan saya berangkat dari fenomena, bukan berangkat dari teori. Saya cinta teori ini nih. Kan teori misalnya punyanya teori Fraser gitu ya. Jadi di discourse marker sendiri itu kan jarang jarang dibahas. Kebanyakan kan kayak misalnya jurusan sastra Inggris tuh ada politeness, code switching dan lain-lain gitu kan ya. Discourse marker itu termasuk kajian yang baru. Jadi untuk menentukan teori itu susah-susah gampang. Tapi buat teman-teman kalau misalnya pengen tahu discourse marker itu teorinya yang terkenal tuh ada 3. Itu ada teorinya punyanya Fraser, Shiffrin dan juga Brinton. Aku pakai yang punya Brinton Kak. Jadi Brinton itu menurut aku cocok dengan penelitianku karena dia mengklasifikasikan discourse marker itu menjadi 9 karakteristik gitu. Dan Brinton juga mengatakan bahwa discourse marker itu adalah ekspresi untuk mengisi kekosongan yang mana itu ada 33 jenis discourse marker gitu. Nah itu ya, teman-teman udah dikasih bocoran juga tuh bagi semester 7 mungkin yang kebingungan itu kan. Bisa itu tanya Kak Ulfa, tadi kan ada 3 juga kan teorinya itu kan? Iya, teorinya 3 mungkin dikulik lagi gitu kan. Mungkin bisa sama teorinya kayak Kak Ulfa dan juga mungkin ada yang beda tadi 2 lagi seperti itu. Nanti bisalah ditanya-tanya di kolom komentar. Kemudian Kak Ulfa nih, tadi kan mengenai kendala penelitian sebelum sebelum penelitian, dan juga sekarang ini pasti yang namanya penelitian itu pasti banyak kendala ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan ini kendala ini Kak Ulfa, kendala saat penelitian ini dilakukan pasti ada kendala ya. Benar. Jadi kan tadi before ya teman-teman, sekarang pas waktu mengerjakan skripsi itu apa sih kendala aku? Jadi aku bukan berawal dari gamers, bahkan aku nggak suka game tapi mengambil apa yang malah aku nggak suka gitu teman-teman, objeknya. Dulu itu kesusahannya itu waktu saya transkrip transkrip video. Jadi kan harus tahu konteksnya, dan permainan PUBG kan kalau misalnya kita nggak main kan nggak paham nih teman-teman. Jadi waktu itu saya gimana caranya skripsi saya selesai, dan itu saya meminta tolong teman-teman saya yang main PUBG nih. Oh ini bagian apa namanya di PUBG itu tembak-tembakan. Oh, tembak-tembakan ya. Iya ya. Iya bagian ada. Bener gak sih? Iya, tembak-tembakan nih, Bang. Iya, teman-teman. Jadi aku waktu itu nggak tahu, jadi dibantu sama teman-teman. Kesusahan saya itu sih waktu itu transkrip data, karena saya memang nggak bisa games PUBG, jadi dibantu sama teman-teman saya para gamers gitu. Terus kalau Ulfa nih lanjut lagi, ini masih tentang kendala ya. Iya, karena kan skripsi kendala terus ya. Si kendala. Nah sekarang kendala after ya, setelah penelitian nih mungkin pasti pasti ada kendala Kak Ulfa nih. Setelah penelitian ini pasti ada kendala, dan kendala Kak Ulfa ini apa setelah penelitian ini? Entah mungkin ada
sesuatu apa gitu kan. Oh iya, ini sedikit cerita Iya. menarik. Jadi karena skripsi itu memang benar-benar cobaan nih ya teman-teman, karena kita mau mendapatkan big something, jadi kita harus mendapatkannya itu juga dengan penuh semangat gitu ya. Jadi awalnya ada kendala, di tengah-tengah itu ada kendala, dan di akhir pun juga ada kendala. Waktu itu emang dosen penguji saya itu lagi menguji saya seberapa ininya sih Ulfa mengenai apa namanya Penelitian skripsinya, itu. seberapa tahu. Waktu itu kendalanya pas waktu apa namanya sidang. Pas waktu sidang. Iya, sidang. Jadi sidang itu aku dihabisin teman-teman, karena menurut beliau itu kenapa discourse marker dan kenapa harus PUBG gamers gitu loh. Jadi di situ saya benar-benar mengutarakan opini saya mengenai discourse marker, kenapa saya harus mengambil ini dan mengapa harus PUBG ini. Akhirnya statement saya itu diterima dengan dosen saya dan alhamdulillah lulus ya sekarang ini, benar. Alhamdulillah lulus ya, tepat waktu ya kalau. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gini, mungkin teman-teman juga penasaran nih tips mungkin dari kendala-kendala itu yang Kak Ulfa lakukan apa sih untuk mengatasi kendala itu? Tipsnya untuk kalian yang mungkin lagi mengerjakan skripsi atau mau mengerjakan skripsi, jangan jangan malas-malas buat menyicil, karena skripsi itu nggak bisa kebut langsung satu hari gitu ya, kayak satu hari semalam tuh nggak bisa, karena memang benar-benar kalian terbiasa untuk membaca, untuk mengerjakan gitu ya. Betul. Jadi usahakan itu kalian setiap hari, kalau aku, ini tips dari aku, setiap hari itu baca. Mungkin dari topiknya dicicil dulu, fungsi dari penelitian, terus teori yang akan saya gunakan itu saya baca Kak, dan bacanya itu nggak buku. Karena kan kalau misalnya buku capek ya, buka buku gini, baca kayak belajar banget. Jadi waktu itu saya benar-benar saya kasih di HP, semua PDF tuh di HP, jadi by digital gitu. Jadi biar semangat di manapun tempat kalian harus baca, dan juga banyakin konsultasi ke dosen-dosen dan juga kakak tingkat yang mengambil penelitian sama dengan kita gitu. Nah itu ya teman-teman ilmuwan muda, tips dari Kak Ulfa untuk mengatasi kendala hal itu. Nah lanjut lagi Kak Ulfa, ini mungkin bisa dijelaskan sama Kak Ulfa apa saja sih yang bisa diteliti di sastra Inggris, apakah dari objeknya apa gitu kan, mungkin dari teorinya apa gitu kan yang biasanya teman-teman Kak Ulfa teliti gitu. Jadi teman-teman di sastra Inggris itu ada dua pemfokusan ya. Yang pertama itu ada sastra, dan yang kedua itu adalah linguistik. Kalau yang ranah sastra itu kan saya bukan jurusan konsentrasi sastra ya, jadi saya menjelaskan mengenai linguistik. Linguistik sendiri itu adalah bahasa teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau ambil skripsi atau mengangkat judul skripsi itu, kalian bisa mengangkat dari mata kuliah. Mungkin kalian di beberapa mata kuliah linguistik kan banyak nih teman-teman, ada pragmatik, terus ada sosiolinguistik, terus ada fonologi, terus ada apa lagi ya, banyak, ada Terjemah, translate, discourse analysis, ya ada itu juga. Jadi teman-teman dari mata kuliah itu berangkat dari mata kuliah, oh ternyata aku suka nih dengan mata kuliah itu. Teman-teman bisa mengulik misalnya dari pragmatik, apa sih yang bisa diambil dari kajian pragmatik, terus apa yang bisa diambil dari fonologi gitu. Kalau misalnya setahu saya nih Kak Irfan, teman-teman yang lain tuh biasanya banyak yang ngambil kayak politeness, terus habis itu kayak code switching gitu. Untuk objeknya sendiri teman-teman, kebanyakan itu emang di YouTube, terus kalau enggak itu literatur buku. Jadi nggak menutup kemungkinan juga untuk studi lapangan, kayak misalnya penelitian di classroom interaction. Ya, jadi kan kayak ada classroom interaction itu kan ketika ada interaksi, suatu interaksi itu pasti menggunakan bahasa. Coba bayangin kamu interaksi sama orang nggak pakai bahasa. Maksudnya banyak informasi yang nggak kesampaikan teman-teman. Jadi pentingnya bahasa di sini itu adalah sebagai media untuk kita komunikasi agar informasi itu bisa saling diterima antara pendengar dan juga pembicara gitu. Nah itu berarti ya jenis-jenis atau yang seharusnya diteliti di sastra Inggris ya. Ya itu ya mungkin kan saya juga sastra Arab, itu gak jauh beda lah gitu ya. Gak jauh beda penelitiannya ya seperti itu. Nah itu. Nah mungkin bagi teman-teman khususnya sastra Inggris nih, mungkin teman-teman bisa menanyakan langsung ke Kak Ulfa, nge-DM Instagramnya Kak Ulfa?
Oh iya, teman-teman bisa langsung aja follow di Instagram saya, Ulfa Rahmah. Tapi yang belakangnya A-nya double ya teman-teman, jadi Ulfa Rahmah gitu. Iya, nah Langsung itu aja follow, nanti tanya-tanya seputar skripsi atau skripsi saya kan udah di-upload di apa ya, namanya di tesis. perpustakaan nih Ya, ya. di tesis. Teman-teman bisa cari aja mengenai tadi judulnya Discourse Marker in PUBG Gamers Conversation. Nah, itu bisa teman-teman DM ya, mungkin nanti nanyain saran nih Kak Ulfa, misalkan yang cocok atau jarang diteliti ini bidang apa aja misalkan gitu kan. Kayak tadi kan Kak Ulfa ngambil bidang yang memang jarang diteliti. Nah, gitu yang memang harus diperbanyak kajiannya sebetulnya Kak Ulfa. Baik, terakhir mungkin dari Kak Ulfa ada closing statement. Silakan Kak Ulfa. Pesan buat teman-teman, tetap semangat buat ngerjain skripsi karena skripsi itu bukan pekerjaan yang berat, tapi butuh konsistensi. If you think you can, just let it flow and go it. Baik, terima kasih Kak Ulfa atas sharing sessionnya di channel Ilmuwan Muda tentang bedah skripsi jurusan Sastra Inggris. Baik, bagi teman-teman Ilmuwan Muda, jika channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen. Cukup sekian dari kami. Salam dari kami. Salam Ilmuwan Muda. Hai teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Ulfa Nurfitria Nimatur Rohmah atau yang biasa dipanggil dengan Ulfa Rahmah. Saya berasal dari Kediri dan lulusan dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Sastra Inggris pada tahun 2020. Nah, itu ya teman-teman atau teman-teman ilmu